Diketahui turunannya ya, turunan dari suatu fungsi itu adalah f aksen sama dengan 4 sin 4x. Kalau fungsi f-nya itu dimasukin pi per 4, itu hasilnya 2. Ya, maka tentukan fungsi fx ya. Jadi fungsi sebelum diturunin. Nah, ini kita integralin. Kenapa? Kalau ini diintegralin ya, f aksen kalau diintegralin jadi f. Gitu. Jadi kita integralin ya, fx sama dengan integral dari f aksen x. Ya, kita turunin. Jadi ini kita integralin, jadi integral dari sin adalah min cos. Min 4 ya, cos 4x. Nah, karena ini fungsi ya, fungsi 4x ini diturunin. Ya, ingat ya, ininya kita integralin ya, karena di dalam itu fungsinya diturunin yang di dalam jadi 4, tapi taruh di bawah ya. Taruh di bawah. Ingat ya, untuk integral turunannya itu taruh di bawah, coret. Ya, jadi ini kan plus C ya. Kalau integral ada plus C-nya. Nah, C-nya itu berapa kita nggak tahu ya. Kita baru dapat fx itu sama dengan min cos 4x plus C. Nah, kita harus cari C-nya biar fungsi fx-nya itu lengkap. Nah, ini kan dikasih tahu pi per 4 itu sama dengan 2. Jadi kita ganti x-nya itu pi per 4 sama dengan 2. Jadi kalau kita masukin pi per 4 ya, x-nya ini kita ganti dengan pi per 4, hasilnya adalah 2. Min cos 4-nya kita x-nya kita masukin pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat ya, karena 180 bagi 4, 45. 45 kita kali dengan 4 ya, jadi 180 derajat plus C. Cos 180 min 1, cos 180 min 1, ketemu min lagi jadi plus 1. Jadi C sama dengan 2 kurang 1 dapat 1. Ya udah nih, lengkap nih, kita dapat si fx-nya nih. Fx sama dengan ya, min cos 4x min cos 4x plus C. Nah, ini kan plus C nih. C-nya kan udah dapat 1 gitu. Jadi ini adalah si fx-nya. Kemudian yang nomor 2. Ya, nomor 2. Nah, ini turunan kedua. Nah, nomor 2 saya pindahin ke bawah deh. Yang nomor 2 saya pindahin ke bawah biar enak. Nah, dia turunan keduanya ini ya, turunan keduanya itu berarti kita harus cari integralnya berkali-kali nih ya. Kita cari f aksen 1 berarti turunan pertama. Jadi turunan pertamanya itu kita integralin dari turunan kedua ya kan. Turunan kedua dinaikin jadi turunan pertama. Turunan pertama dinaikin jadi tinggal f gitu. Kita turunin ya, turunan dari ini itu adalah turunan integral ya. Ini kita integralin, integral dari cos kan min sin ketemu min lagi jadi plus sin. Integral dari, kemudian untuk nomor 2 dia turunan kedua yang diketahui sama dengan ini. Nah, kalau fungsi f-nya diganti dengan x-nya diganti dengan pi per 4 jadi ini, kalau diganti 3 per 4 pi jadi ini. Nah, ini kan kita mau nyari turunan, nyari fx-nya ya, yang aslinya. Karena ini turunan kedua berarti kita nanti 2 kali integralin nih ya. Yang pertama ya, kita mau nyari turunan pertama. Kalau mau nyari turunan pertama jadi kita integralin dari turunan keduanya ya. Turunan kedua diintegralin jadi turunan pertama. Turunan pertama diintegralin jadi f aja gitu ya. Kita integralin nih, integral dari cos adalah sin ya, ada minnya jadi min sin. Integral dari sin adalah min cos, karena ada minnya lagi jadi plus cos ya, plus cos x. Ini adalah jadi turunan pertamanya ini plus C. Ingat ya, jangan lupa, karena kan kita mau nyari si fx-nya harus ada konstantanya nanti
Ya, kita nggak tahu C-nya itu apa. Nah, sekarang kita cari F-nya, ya, Fx. Nah, dari Fx ini kita integralin turunan pertama, ya. Kalau turunan pertama kita integralin, otomatis dapat F. Ya udah, kita integralin. Ini kita tandain dulu. Nah, integral dari sin X itu adalah min cos. Ada minnya lagi, jadi plus cos. Integral dari cos adalah sin plus sin X. Ditambah integral dari C, ya Cx plus C, ya kan, setiap ada integralnya, setiap ini diintegralin nambahin C lagi gitu ya. Ya ini kan C nya C1 lah ya, yang biar nggak ketuker, ini adalah C nya C2 gitu ya. Mau bikin variabel ini C ini D terserah, yang penting variabelnya beda gitu aja ya. Jadi nggak usah bingung mau ngisi variabel apa. Nah, udah di sini kita kan dapat petunjuk nih, dapat modalnya ini nih. Kalau dimasukin P4 dapat ini, dimasukin 3/4 dapat ini. Ya udah, kita masukin ke sini. Nanti kita eliminasi karena akan pasti jadi dua persamaan. Kalau kita masukin P/4 ya. Nah, P/4 kita masukin P/4 ya, kita masukin. Berarti ini kita masukin P/4 nih. P/4 kan 45 ya. Pi/4 kan 45 derajat. Cos 45 jadi setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2. Ditambah C1 X-nya kan Pi/4. Ditambah C2 nya enggak tahu. Nah, kalau dimasukin Pi/4 hasilnya adalah akar 2 plus C. Ya, akar 2 plus, kok C sih, 3. Akar 2 plus 3 plus 3 sama dengan. Nah, ini ditambahin kan jadi akar 2 plus C1 Pi/4 plus C2. Kemudian ini kan akar 2 sama akar 2 habis lah ya. Berarti kita dapat persamaan nih. C1 Pi/4 ditambah C2 sama dengan 3 kan. Nah, ini persamaan satunya. Ya, persamaan 1. Nah, kemudian kalau dimasukin 3/4 pi itu hasilnya adalah 3. Kita masukin 3/4 pi ya. Jadi kita masukin 3/4. 3/4 pi itu tuh berapa ya? 3/4 pi. Berarti 3/4 kali 180. Pi-nya kan 180. Ini 45 ya. 45 kali 3 135. Gitu ya. Masukin cos 135 ya. 135 itu sebenarnya cos berapa sih ya? Karena ini kuadran 2 berarti 180 dikurang 135 jadi 45 sebenarnya. Jadi sebenarnya cos 45. Cos 45 itu kan setengah akar 2. Karena cos di kuadran 2, ini kan kuadran 2 itu negatif, jadi kita masukin negatif. Ya, ditambah sin X berarti sin 45. Ya, sin di kuadran 2 tetap positif. Jadi sin setengah akar 2. Ditambah ini 3/4 pi ya, C1 itu 3/4 pi tambah C2. Nah, ini kalau dimasukin ini hasilnya adalah 3. Coba lihat. Nah, hasilnya 3 kalau dimasukin. Habis ya. Sama dengan C1 3/4 pi ditambah C2. Nah, ini persamaan 2-nya. Ya, ini sama dengan ini. Nah, sekarang kita eliminasi. Ya, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi C1 Pi/4 ditambah C2 sama dengan 3 dengan ini. C1 3/4 Pi ditambah C2 sama dengan ini 3. Kita kurangin. Ya, kita kurangin habis-habis. Ya. Ini 1/4 pi dikurang 3/4 pi ya, jadi min setengah pi. Min setengah pi C1 sama dengan 0 ya. Ini kan dikurang 0. Jadi C1 sama dengan 0 dibagi ini. Dapat 0 C1-nya. C1 0 berarti kita bisa cari C2-nya pakai persamaan ini boleh, pakai ini boleh. Ya, C1 0. Berarti saya mau pakai persamaan ini. Berarti kalau misal C1 0 Pi/4
tambah C2 sama dengan 3. Ini kan 0 nih C1-nya, ya udah 0 habis. Berarti C2-nya sama dengan 3. Dapat deh. Ya, jadi si fx-nya, ya fx kan ini tadi. Ya, kita jabarin nih, kita masukin. Jadi si fx-nya yang ditanyakan fx ya, yang aslinya yang sebelum dia diturunin. Jadi si fx sama dengan cos x plus sin x. C1-nya kan 0, berarti nggak ada nih. Ya, C2-nya kan 3 tadi, plus 3. Ya. Jadi si fx itu sama dengan cos x plus sin x plus 3. Gitu ya. Semoga paham.